Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ikhlas. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mukhlisin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم ومن الظلمات إلى الأنوار آمين يا رب العالمين. Puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah malam ini kita masih diizinkan Allah untuk berjumpa, bertalaki, ngaji kembali. Kolbu ketemu kolbu, fisik ketemu fisik, wajah ketemu wajah. Yang jauh mungkin sinyal ketemu sinyal. Al-arwah junudun mujannada. Semua ruh itu mereka junud, mereka seperti tentara mujannada yang dikomandoi. Maka disebutkan di hadis itu, jika mereka kenal mereka akan saling cinta, jika mereka tidak kenal mereka akan bertengkar. Jadi kalau ada hari ini orang tidak kenal kita, benci sama kita, mungkin dia belum kenal sama kita. Jadi kalau ada orang bully Bang Dik, emang Bang Dik dibully karena ngaji sama saya? Nyesel nggak? Kalau nyesel berhenti aja. Emang selama ini kita cari pujian orang, sehingga kalau dicaci terus mundur, berarti tauhidnya belum beres. Tauhid itu mengesahkan, menunggalkan Allah. Bahwa saya memuji Allah tidak hanya saat dipuji. Saya ngaji tentang Allah tidak hanya saat saya dipuji, tapi juga saat saya dicaci. Bahwa kita bukan hamba pujian, kita juga gak takut dicaci. Gampang kali ngomongnya. Emang mudah ya? Setahu saya ada orang yang dibully, stresnya berhari-hari sampai opname Bang Dik. Kayaknya Bang Dik udah tahan imunnya. Udah ya? Kalau enggak suluk lagi. Kan ada penjelasan itu Bu ya. Siapa yang membencimu, dialah yang terputus. Ya, beres. Waduh. Kayak sok bener ya. Kayak kuat bener ya. Tapi saya percaya Bang Dik itu orangnya lurus insyaallah. Ya. Saking lurusnya, kadang ngomong nggak merhatiin perasaan kita. Polos gitu, tapi karena tahu ini Bang Dik ngomong, kita juga nggak tersinggung gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Syukur ini tidaklah sempurna kecuali kita menyapa selalu ruhaniyah, sosok yang paling terpuji di antara makhluk Allah, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali ada seorang wali bermimpi, dia lagi sakit. Gurunya datang. Apa kata gurunya? Mana wiridmu itu? Jadi dia ternyata si murid ini yang sudah jadi syekh, sudah menjadi mursyid, sudah jadi kiai, lupa dulu diajarin satu zikir sholawat oleh gurunya yang sudah meninggal. Sholawat itu disebut sholawat ruhiyah. Kata gurunya, aina anta minas salawat? Mana salawatmu? Kok bisanya kamu tumbang karena persoalan ini? Jadi sakit ini kan macam-macam, Adik. Ada penyakit yang menyerang ruh, ada yang menyerang kolbu, ada yang menyerang jiwa, sakit jiwa namanya. Ada yang menyerang akal, sakit otak tuh orang ya. Ada yang menyerang fisik. Kalau dibully netizen itu sakitnya apa Bang Dik? Sakitnya apa? Sakit gak?
Emang sakit? Jujur nih Bu ya. Iya, jujur aja. Bang Dik kalau jujur aneh nggak takut. Ini demi Allah nih ya, mohon izin juga saya minta maaf. Saya tuh kalau posting nggak pernah baca komen, ya, bodoteing gitu loh bahasa Inggrisnya ya, bodoteing gitu ya. Jadi saya nggak pernah, silakan aja. Berarti takut sama komennya? Bukan Bu ya, itu kan sampah kata-kata aja Bu ya. Oh gitu, saya udah seuzon sama Bang Dik ya. Tapi benar juga sih Bu ya. Suatu kali Imam Abul Hasan Al-Bahili masih santri, didatangi oleh 3 muridnya. Ingat-ingat namanya, Imam Ibnu Furaq, Abu Ishaq Isfaraini, Ibnu Furaq, Abu Ishaq Isfaraini. Ada tahu satu lagi? Abu Bakar Al-Baqillani. 3 santri hebat ini kelasnya sudah kelas murid wali. Jadi murid wali ya wali gitu. Kalau ini bapaknya wali, nama anaknya wali emang. Wali Rojab, Abul Aulia ini. Ketika mau berangkat ke rumah gurunya, jadi dulu itu nggak ada pesantren, jadi orang ngaji ke rumah. Saya waktu kecil juga gitu, saya ngaji ke rumah guru saya. Lalu mereka melewati pasar. Di pasar itu kalau bahasa anak sekarang cuci mata, yang ada ngotorin mata. Mulai dari ngelihat yang buka aurat sampai yang buka aib, mulai yang sumpah serapah dan segala macam. Sampailah dia di depan pintu, minta izin mau masuk ke rumah Imam Al-Bahili. Ketika masuk, Imam Bahili bilang, kamu jangan masuk ke ruangan tengah, cukup dari ruangan depan dan duduk di belakang tirai. Jadi orang Arab tuh dulu begitu, karena biasanya di belakang tirai ada perempuan dan segala macam. Jadi tamunya nggak ngeliat. Biasanya Imam Bahili keluar ke ruang tamu, tapi sekarang dia nggak keluar ke ruang tamu. Dia duduk di ruang tengah dan dia ngajar dari dalam. Bertanyalah hati si murid yang bertiga, kenapa guruku tidak mau memandang wajahku? Apa jawaban gurunya? Tanpa mereka nanya dijawab. Tapi ilmu-ilmu begini sekarang udah gak boleh diekspos begitu, ya. Kata gurunya Imam Bahili, kalian baru saja mengotori mata dan batin kalian ketika melewati pasar. Mereka biasanya nggak lewat pasar, kok hari itu lewat pasar? Biasanya pasti melipir kemana, nggak lewat ke pasar. Hari itu lewat pasar dan gurunya tahu, gurunya lihat kok di matanya ada sesuatu. Ini kalau dibuka-buka semua rata-rata kenanya di handphone. Serius, kena di handphone semua ini. Ya, nggak usah dibuka lah. Rata-rata. Dan mereka datang kepada Imam Bahili belum berwudu langsung masuk, sehingga noda-noda yang dia lihat itu masih nempel di wajahnya, di matanya. Gimana kira-kira? Untung orang begini nggak banyak ya kan. Tapi 3 imam ini nggak kapok, besok datang lagi. Nggak seperti beberapa murid yang ngomong, aneh nggak mau lagi ke kiai yang begitu, ntar dosa kita dibaca sama dia. Tuh, dia takut dibaca sama orang, takut aibnya ketahuan sama orang. Ini murid yang tidak shadiq, murid yang ingin kalau ketemu orang sempurna, padahal dia menyembunyikan kebusukan-kebusukan. Jadi kalau kita dikata-katain guru, Bang Dik, ridho aja. Mau jadi murid yang usul nyampe ke Allah nggak? Dikata-katain guru, terima aja. Coba perhatikan orang-orang yang hebat hari ini, itu orang yang dulu pernah dikata-katain oleh kiainya, dan dia terima. Dia terima. Tapi orang-orang yang nggak sukses itu, orang yang dikata-katain gurunya, orang tuanya, murabbinya, mentornya, trainernya, penasehatnya, dan dia bilang, siapa lu? Gitu. Kalau di pesantren hari ini laporin aja gurunya. Ya, hari ini begitu nggak orang tua?
Makanya nggak ada yang jadi. Ya. Karena gurunya yang didoakan langit dan bumi tersinggung karena dilaporkan oleh, ya, kecuali gurunya jahat nggak apa-apa, aususila baru oke. Tapi kalau dia cuma nampar, bilang ke gurunya, makasih Pak Guru, Pak Kiai, saya nggak tega mukul. Tapi kalau saya nggak tega begini terus, anak saya nggak jadi orang. Terima kasih. Cium tangan gurunya. Kalau perlu kasih hadiah. Begitu kami dulu dititipkan guru, orang tua kami kepada guru-guru kami. Jadi saya pulang kalau bawa punggung yang ada X-nya, itu ayah saya bilang, tuh rasain kamu, mau jadi orang nggak? Jadi gitu. Kalau kita nangis, dia ambil lagi rotan, nih tambahin gitu. Tapi alhamdulillah berkah pukulan-pukulan itu kita tahan sekarang dipukul orang. Ya, dipukul dengan kata-kata, dipukul dengan bulian, biasa aja Bang Dik. Yang ngizinin Bang Dik dibully, Allah apa setan? Ya sudah. Ya. Bang Dik, sampah keluarnya dari tong sampah atau dari parfum? Bau sampah yang bau? Dari tong sampah. Tong sampah ya. Jadi kalau kata-kata keji keluarnya dari orang-orang keji, udah gitu aja. Sederhana toh? Orang mengira mengkritik itu sama dengan mencaci, karena jahilnya dia. Padahal mengkritik itu ingin memperbaiki. Kalau mencaci itu sampah dikeluarin. Ya. Nah itu bedanya. Ya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita baca sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, ini yang dibaca oleh gurunya tadi kepada orang yang mimpi tadi. Mana sholawatmu? Sholawat ruhiyah. Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwa, wa sholli ala qalbi Sayyidina Muhammadin fil qulub, wa sholli ala jasadi Sayyidina Muhammadin fil ajsad, wa sholli ala qabri Sayyidina Muhammadin fil qubur. Al-Fatihah. Ya Rabbi ya Rasulullah. Syiradzim waladhdallin amin. Baik, alhamdulillah malam ini saya senang sekali dan saya sampaikan selamat atas wisudanya akhi fiddin firruh al-akh as-salih as-sabir Dr. Falah Sabirin bin Haji Sabirin. Namanya Falah Sabirin, orangnya sabar bener ya. Seumur-umur sama saya marah sekali doang urusan taksi. Jadi saya bilang udah bayar aja. Dia ngomong nggak bisa, ini kemahalan. Nah, kita tinggal dia di taksi, marah-marah dia sama sopir taksi. Seumur-umur saya ngeliat dia marah segitu doang. Itu pun marahnya bukan sama saya, marahnya sama siapa? Bertaksi. Kami pernah tinggal 1 tahun waktu S2 dan setiap awal bulan sampai pertengahan bulan kami lomba-lomba bayarin makan, nraktir. 10 hari terakhir kami pura-pura gak tahu siapa yang akan mau bayar karena duitnya sudah habis. Dan Masya Allah saya dengan Dr. Falah ini nyari guru kemana-mana pakai motor Beat tuh ya, rental lagi ya. Dan bodohnya kita kenapa gak kita beli aja dulu tuh. Terus bahkan kami cari katanya ada zawiyah mursyid di Bogor, kita cari ke Bogor nggak ketemu ya, berarti nggak jatah gitu. Ternyata hidup kami bukan untuk cari-cari orang-orang sekedar ahli zikir, tapi Allah hanya mengizinkan kami ketemu ahli zikir yang banyak ilmunya. Karena banyak ahli zikir yang cuma wiridan, itu bagus, tapi kan beda-beda tugas. Ternyata tugas kami bukan untuk sekedar riyadhah, tapi tugas kami yang saya lihat di perjalanan kami hidup jadi muallim, jadi guru. Maka kami dipertemukan dengan guru-guru yang muallim, yang ahli ilmu. Bahkan tidak hanya muslim, non muslim juga ada. Dan salah satu yang membuat saya kenal kitab-kitab yang mesti tulisan tangan, kita sebut manuskrip. Ini Dr. Falah Sabirin. Jadi saya Bang Dik meneliti manuskrip tulisan kuno yang belum dicetak sama Dr. Falah bertahun-tahun, ya. Dan yang paling lucu
nanti biar Dr. Falah yang cerita, agak 3 menit aja awal perkenalan kami lewat manuskrip yang dia tulis ya. Fadhal Dr. Falah sebelum membaca. Syukur Maulana. Alhamdulillah wa syukurillah, nikmat yang terbesar, salah satu nikmat yang terbesar yang saya dapatkan adalah bisa berjumpa dengan Abuya, dan itu biwasilati naskah Sultan Muhammad Idris Qaimuddin Al-Butuni, dan itu seingat saya dulu naskah yang saya tulis untuk skripsi, dan saya tidak paham karena isinya tentang tarekat, tentang tasawuf. Alhamdulillah dengan satu kali duduk jalsah wahidah, paham dari depan sampai belakang. Malah saya yang khawatir gitu, oh jangan sampai kecapean. Tapi memang dari dulu saya lihat Abuya kalau udah ketemu dengan kitab-kitab, apalagi karya-karya tasawuf, dia larut di dalamnya. Itulah kenangan indah pertama kali di Darus Sunnah di asrama lantai 3 kalau tidak salah, dan dikenalkan oleh sahabat kita juga, Zaimul Ihsan, Ustaz Zaimul Ihsan. Dan ini awal, dan seterusnya karena alaqoh yang ada dengan Abuya memang beda. Saya merasakan tarikan rohaninya sangat kuat. Memang saya orang jalanan, memang saya kuliah di UIN, tapi sering mondar-mandir Tanah Abang. Maklum kami ini orang Sulawesi yang orang tuanya berdagang, jadi mondar-mandirnya itu di Tanah Abang. Jadi kalau ada yang anekdot, kita itu bukan jurusan Pak, saya kan di Rosah Islamia gitu, tapi jurusan Tanah Abang. Mana nih Falah? Oh, jurusan Tanah Abang. S1-nya jurusan Tanah Abang. Namun alhamdulillah di akhir studi kami, berkat naskah yang ada, itu awal mula kami diperkenalkan dengan ilmu-ilmu kerohanian Islam, dan itu sangat-sangat nikmat. Dan satu tamparan juga ketika waktu S2, ini juga berkat Abuya, kami menulis Tarekat Samaniyah di Kesultanan Buton, itu berkat Abuya juga. Dan saya diledekin, ini tulis tarekat tapi enggak bertarekat, halus tapi ngena gitu, nyelkit. Dan ini saya rindu, nyelkitnya Abuya itu sangat-sangat enak, nyaman, rohaninya itu bersambut gitu. Dan asbab beliau, kami juga dulu itu disuruh ke Suluk, ke Sumatera bersama dengan Buya Yonal, ini ke Buya Amilizar, Suluk 40 hari, dan ini berkat Abuya semuanya. Abuya menitipkan kita kepada guru mursyid yang betul-betul alim, sehingga tidak ada pertanyaan, wah kok ini anak S2, kok anak S3 belajar sama yang lain gitu. Ini memang betul-betul Abuya tahu betul zahiran wa batinan apa yang ada dalam diri kita. Dan nikmat, sangat-sangat nikmat ketika duduk bersama. Paginya selalu talaki dengan kitab Sahih Al-Bukhari bil Arabiyah wa 2009. Dan kemarin saya baru buka bukunya, saya lihat Ajazani Akhi Falah Ibnu Sabirin, dan itu sangat nikmat sekali. Terima kasih Abuya Maulana. Dan saya terharu ketika disampaikan akhi fid dunya wal akhirah. Ini udah cukup
cukup bagi saya. Syukran Maulana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisanadikum al-muttasil al-imam Ibn Atha'iyyah As-Sakandari Al-Hikmah Al-Ashirah qala al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amalan itu ibarat rupa dari tubuh makhluk, sedangkan ruh adalah rahasia keikhlasan yang bersemayam di dalamnya. Baik, ya. Ini hikmah yang ke-10 ya, al-hikmah al-ashirah. Al-a'mal, amalan-amalan. Amalan itu apa aja Bang Dik? Baca Quran, salat sunnah. Ini amalan mahdoh. Mahdoh, amalan murni. Sedekah, haji. Ngaji masuk nggak? Masuk. Ya, demo masuk nggak? Enggak. Tunggu dulu, ada demo yang ibadah. Tergantung niatnya apa. Tar dulu nih. Jadi mau demo, mau kerja, mau nulis, itu masalahnya bukan di zohirnya, tapi batinnya. Tadi Bang Dik ikut reuni nggak? Ikut reuni? Iya, enggak ya? Ya sudah. Jadi bukan, kalau yang ikut reuni nggak usah merasa bangga, cukup perhatikan kolbunya, apakah kolbunya betul-betul tulus untuk Allah. Yang nggak ikut nggak usah nyinyir. Jangan-jangan kita merendahkan orang yang beda pendapat dengan kita. Ya, kenapa? Sederhana aja Bang Dik. Innamal a'malu bin niat. Amal tergantung niat. Niatnya apa? Ya. Makanya saya tanya, demo jawabnya gimana? Demo ibadah nggak? Jawabnya gimana? Harus jawab deh Bu ya. Wah, demo ibadah nggak? Ya tergantung niat tadi. Gitu dia. Lolos. Al-a'mal, amalan-amalan itu suwarun. Itu surah, rupa. Juga bisa diartikan pencitraan. Jadi ini sudah dekat, mau bulan Februari, dan bulan ini resmi kampanye, benar nggak? Saya menyatakan bahwa saya mendukung semuanya. Karena mereka sepakat mengatakan pemilu damai. Makanya saya sepakat semuanya. Mengenai pilihan kita nanti apa, itu rahasia saya sendiri. Ya, bahkan istri saya juga nggak tahu. 2019 kami aja beda, tapi masih sekamar. Tapi tetangga saya karena beda pisah keranjang langsung. Ya, Bang Dik gimana Bang Dik? 2019 pisah ranjang nggak? Cuma karena beda gitu. Ganti-ganti ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-a'mal suwarun. Jadi amal itu, perbuatan itu, karya itu suwarun. Pencitraan-pencitraan. Kita sedang mencitrakan diri di depan siapa? Jadi Bang Dik, kita duduk begini juga jangan-jangan pencitraan. Dari tadi ngomong begitu jangan-jangan pencitraan juga. Suwarun. Ini terjemahan belum masuk kan kata pencitraan? Karena baru muncul malam ini. Karena baru hari ini hari demo kedua, benar nggak? Nanti saya revisi, ini kan baru launching toh, ya. Jadi amal apapun, baik amal murni ataupun amal sosial, berpolitik itu amal sosial. Maka saya katakan, wahai calon-calon presiden, kalian tuh sedang beramal. Dan itu fardu kifayah. Apa arti fardu kifayah? Cukup satu golongan yang berbuat, maka yang lain terbayarkan. Nah, negeri ini nggak boleh kosong dari pemimpin. Mengenai isu politik ini, politik A, politik C, saya nggak mau ikut campur karena itu bukan domain kita.
Ya. Nanti kita bicara itu di luar majelis hikam, ya, dan tidak disiarkan. Ya. Semua itu, semua yang kita lakukan, amal apa saja, dia hanya seperti pencitraan. Yang penting itu bukan pencitraannya saja, tapi juga yang penting ikhlasnya. Namun guru saya ngomong begini, aku lebih suka orang kaya riya daripada orang pelit. Kenapa yo? Jadi saya punya guru, dia ngomong begitu. Beliau lebih suka orang kaya ria, suka ngasih-ngasih dan ria daripada orang pelit. Kenapa yo? Itu dia. Kan yang senang antum juga kan, sama orang kaya dermawan tapi ria, dengan orang pelit senangan mana? Dan hari ini orang-orang kaya, mereka yang punya kepentingan di politik, mereka main dan menyokong politik, nggak apa-apa. Ya, banyak gerobak-gerobak yang sudah hidup, walaupun cuma 2 bulan 3 bulan, habis itu gerobaknya ditinggal. Ya. Minimal mereka bisa makan enak 2 bulan, 3 bulan. Ya. Padahal kalau ngurusin gerobak itu ngobrolnya sama ahli-ahli filantropi, lembaga-lembaga zakat. Karena saya pernah dulu lembaga zakat, jadi kita mendidik orang, tahun ini menerima zakat, tahun depan dia bayar zakat. Maksudnya apa? Tahun ini mereka tidak hanya diberi duit, tapi diberi kemampuan bikin duit. Tahun depan mereka bayar zakat sendiri, minimal zakat fitrah dulu sebelum zakat mal. Ya. Maka teman-temanku, saudara-saudaraku makan Allah, al-a'mal, karya-karya yang kita buat, itu dia kayak patung aja. Patung itu kalau sekedar patung, dia nggak bisa bergerak, nggak bisa naik, nggak ada sayapnya. Jadi energi yang membuat suatu amalan itu diangkat ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah energi ikhlas. Maka disebut sirril ikhlas. Saya boleh sebut itu energi ikhlas. Lalu apa makna ikhlas? Al-ikhlas khulus al-khalq an qalbik. Hilangnya porsi makhluk dari kolbumu. Contoh gini Bang Dik, saya buat klarifikasi supaya enak sama orang, enak sama netizen, itu syirik khafi. Sering ngomong gini nggak enak nanti kata orang gimana, sering gitu nggak? Apa kata orang, itu syirik khafi. Dan mohon maaf, hari ini orang terjebak di sosial media, itu wadah-wadah untuk syirik khafi banyak sekali. Dan hanya Allah dan Dia yang tahu. Kita nggak boleh juga hukumi orang yang berbeda dengan kita, dia syirik khafi. Tapi nanti lihat, nanti apa kata orang kalau aku tidak jelaskan gitu. Ya. Jadi kalau kebanyakan klarifikasi itu, mau kamu apa sebenarnya? Kamu mau cari ridho makhluk atau cari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Murid saya nggak senang sama pendapat Buya. Ya sudah, kalau nggak senang aja. Emang saya maksa juga orang sama saya. Dari dulu juga gitu udah banyak beda ya kan. Dan gak ada masalah. Yang senang aja, yang gak senang ya gak senang. Ya. Tapi saya sampaikan kepada antum dari awal, ini berahlus sunnah itu tidak hanya masalah akidah, tidak hanya masalah fikih mazhab Syafi'i, tidak hanya masalah tarekatmu apa, tapi yang keempat, manhaj pergerakanmu itu penting sekali. Ini kok contoh aja, ada 2 Habib, Habib A aswaja, Habib B aswaja. Tapi satu pro dengan Presiden Jokowi, satu bencinya bukan main dengan Jokowi. Sama-sama Habib loh.
sama-sama akidah Ahlussunnah, sama-sama bermazhab Syafi'i, sama-sama bertorikot, sama-sama berserban, sama-sama berjenggot. Kok bisa beda? Emang kalau ikut Rasul harus ikut Habib salah satunya? Bukan. Itu ijtihad politik. Ijtihad politik, manhaj rohani itu sama, tapi kita boleh beda dalam ijtihad politik. Itu kalau orang ngerti. Seperti saya Ahlussunnah, saya kunut, antum nggak kunut. Masih Ahlussunnah nggak kunut? Masih nggak? Masih. Saya Ahlussunnah, Bang Dik Ahlussunnah. Bang Dik itu kalau baca sholawat pakai Sayyidina nggak? Allahumma sholli ala Sayyidina. Ya. Kalau saya nggak pakai Sayyidina, saya masih Ahlussunnah nggak? Ya. Maka manhaj mazhab Syafi'i, akidah Ahlussunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ketika kita beda cara ibadah, cara berpikir, itu tidak membuat kita beda akidah dan beda mazhab. Padahal masih satu mazhab loh Bang Dik. Masih satu mazhab. Kalau orang faham bab tasawuf, sama-sama bermanhaj tasawuf Imam Ghazali, Imam Junaid, tapi Bang Dik misalnya Naqsyabandi Haqqani, saya Naqsyabandi Khalidi, cabangnya Mekah itu namanya Abdullah Afandi, ya, atau Sulaiman Karimi, Ismail Minangkabawi. Beda jalur, sama-sama Naqsyabandi, tapi di Thariqat Naqsyabandiyah saya tidak ada wirling, sedangkan di Bang Dik dan Bang Datuk Dodo itu ada wirlingnya. Di kami itu dilarang keras, sedangkan di Bang Dik itu dibolehkan. Ini contoh aja. Kita masih sama-sama Thariqat Ahlussunnah enggak? Masih. Maka yang keempat ini teman-teman, ini yang paling penting sekali. Ini sudah mendekati akhir zaman. Bahkan kita sudah di dalam akhir zaman. Enggak cukup hanya 3. 3 ini sudah modal bagus, tapi antum harus punya yang keempat, karena ini yang Nabi SAW katakan. Nanti di akhir zaman akan ada khilafah ala minhajin nubuwah. Jangan salah. Kan ada ustadz yang membela khilafah. Dikira saya enggak bela khilafah, saya mau cita-citakan khilafah. Tapi khilafah yang cita-citakan beda dengan khilafah yang dia cita-citakan. Dia membela khilafah, tapi dia mengatakan Pancasila tauhid. Berarti dia salah konsep. Dia enggak ngerti, ya. Yang bikin Pancasila itu santri, ulama, kiai. Makanya nomor satunya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa tauhid enggak? Tauhid itu sesembahan selain Allah. Menurut antum orang pinter apa bodoh, ya, yang mengatakan ketuhanan yang Maha Esa itu syirik? Itu orang jangan. Habis ketemu orang Jawa begitu jadi. Karena tiap hari ketemu orang Jawa soalnya. Ya istriku orang Jawa Mas. Gimana Bang Dik? Ada orang ngomong Pancasila tauhid. Tauhid itu sesembahan selain Allah. Padahal Pancasila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Antum cari semua negara yang ada di dunia, mana yang rukun pertama dari ideologi mereka itu ketuhanan yang Maha Esa. Cuma Indonesia. Saudi aja enggak. Saudi beda kalimatnya, enggak tegas. Gimana? Bersyukur enggak punya Indonesia? Maka Indonesia ini insya Allah disiapkan untuk khilafah ala minhajin nubuwah. Minhaj kenabian. Minhaj kenabian turunnya ke dalam ruh. Maka saya menyimpulkan berkat bimbingan guru-guru kita, harokah pergerakan akhir zaman itu ideologinya mesti ideologi ruhiyah. Apapun namanya, yang penting ruhiyah dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi walaupun kita beda pergerakan, NU beda Muhammadiyah, masih Ahlussunnah enggak? Ya, masa cuma beda menilai Hamas aja kemudian kita dianggap tidak Ahlussunnah? Kan lucu. Ya, masa enggak dinilai Palestina? Hamas itu baru muncul 87. Yang bela Palestina Fatah dari tahun 60-an.
Dan saya nggak pro dengan simbol itu, saya pro mereka sebagai pejuang Palestina. Kita jelasin begitu mereka nggak mau paham, ya sudah kita juga nggak paksa orang. Yang penting mau ada Hamas, mau ada Fatah, mau nggak ada mereka, saya cinta Palestina, saya cinta tanah suci Al-Quds. Mereka nggak mau terima, cuma karena saya nggak satu ideologi dengan Hamas. Saya aja beda loh sama Muhammadiyah, ada beda dikit sama NU. Tapi saya cinta NU dan Muhammadiyah. Mana ada orang NU itu bertarekat nggak Bang Dik? Bertarekat, saya bertarekat. Orang NU Asy'ari, saya Asy'ari. Orang NU Syafi'i, saya Syafi'i. Orang NU apa lain? Lah sama guru saya juga banyak NU, tapi saya gurunya juga ada Muhammadiyah. Dan saya cinta mereka semua, ya. Gitu. Dan saya cinta Palestina, Bang Dik. Maka aneh sampaikan pada antum, nih biar clear ya. Setelah ini kita nggak bahas-bahas tentang itu lagi, karena masih banyak yang nanya. Saya membela Palestina, cinta Palestina. Maka saya cinta Hamas sebagai Palestina, bukan sebagai ikhwan musliminnya. Paham? Saya cinta Fatah sebagai pembela Palestina karena mereka berjuang 40 tahun sebelum Hamas. Kita nggak adil kalau pro Hamas tapi benci Fatah. Kita juga nggak seru kalau cuma pro Fatah tidak mendoakan Hamas. Yang dalam pikiran dan rohani saya cuma satu, Allah majma' bainana wa bainahum. Ya, semoga Fatah, Hamas dan semua faksi-faksi di sana gabung, kita juga kemudian satu suara, Allah menangkan Palestina. Itu aja yang saya doakan. Ya. Itu yang gak nyampe ke mereka, karena saya tidak berideologi Hizbut Tahrir seperti Ustadz Fulan itu, ya. Dan saya tidak ikhwan muslimin seperti Ustadz Fulan yang satu lagi, ya. Emang bagi antum rumit? Emang ikhwan muslimin dan Hizbut Tahrir itu sudah ada di zaman Rasulullah? Kan belum ada. Yang penting kan kita sama-sama ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jangan kira bertasawuf itu nggak ada pergerakannya. Kita ada pergerakan. Ribat Nuraniyah ini salah satu pergerakannya. Tapi ini orang nggak mesti masuk ribat. Makanya mohon maaf, thariqat yang kami ajarkan di ribat, saya tidak perkenankan kepada orang yang saya ijazahkan dan semua mursyid-mursyid yang ada di sini untuk mengajarkan thariqat yang kami ajarkan di sini ketika di satu kota masih ada satu kampung masih ada mursyid yang lain. Kita nggak ajarin. Itu adab yang kami terima. Maka kita nggak akan ngambil lapak thariqat orang lain, ya, nggak bakal. Ya. Bagi kami thariqatuna al-wahidah, ya, thariqat kami yang paling penting itu ngaji. Bukan berarti kalau ngomong ngaji terus nggak berthariqat, enggak, itu salah, keliru ya. Clear teman-teman? Ya, jadi nggak usah khawatir lagi. Antum ngomong Palestina kan baru sekarang, saya udah ngomong dari tahun kapan ya, tahun jebot. Ya. Baru donasi 2.000, 1.000, 100.000, sejuta, sekian juta, udah ngerasa jadi pembela, pejuang. Tunggu, perjuangan kita belum selesai, masih panjang ke sana. Baru beda dikit dah saling benci-benci. Gimana antum nanti menjadi al-mutahabbuna fillah, orang yang saling cinta dalam rahmatnya Allah? Ya, kita sama kitanya saling benci-benci. Dan mohon maaf, orang yang bully saya nggak benci dia Bang Dik, dan saya fatihan tiap hari. Bukan saya bacain doa hancuran, enggak, saya doain ya Allah, orang yang membenci saya itu dia hanya membenci salah persepsi di pikiran dia. Itu aja. Beres toh? Ya. Maka kita nggak sedih-sedih juga Bang Dik, biasa aja. Saya cuma sedih satu aja, orang kok nggak buka pikirannya. Orang kok emosi gitu. Kalau udah masuk gerakan ruhiyah, nggak, orang muji orang nyaci sama aja. Jadi harakah ruhiyah, pergerakan rohani, antum dipuji, antum dicaci sama. Karena itu semuanya makhluk. Kita al-ikhlas antara al-khaliq. Yang kamu lihat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama masih ada nggak enakan ini, nggak enakin, galau mikirin komentar orang,
mohon maaf kualitas ikhlasmu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh saya sebut ya, sukutu syuhudil khalqi anil qalb, ya. Gugurnya pandangan makhluk, rasa-rasa diomongin makhluk, dilihat makhluk dari kolbumu, barulah engkau menduduki hadrah al-ikhlas, ya, keikhlasan. Insya Allah. Lalu teman-teman semua, al-ikhlas itu, wah, lebih sahih nih. Apa kurang sahih? Apa wirid al-ikhlas? Wirid al-ikhlas itu dua aja, la ilaha illallah sama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi mulai wiridkan baca la ilaha illallah. Jadikan wirid pagi tadi wirid asas. Nanti teman-teman bedanya kitab ini, buku ini, enggak ada yani terjemahan ini insyaallah semua buku saya tidak pernah saya ambil 1% pun, semuanya untuk bangun surau, ya. Jadi antum kalau beli jangan harganya 100, satu buku kalau bisa 1 juta gitu. Ya. Kenapa? Karena saya sangat tidak enak untuk, mohon maaf, ngemis-ngemis dan minta-minta. Pantangan dari guru saya dulu adalah jangan minta-minta. Ya, kecuali orang yang sudah kamu kenal dan dia kenal kamu gitu. Orang kita kenal dia tapi dia belum kenal kita. Nah, ini masalah juga kalau kita minta. Ya. Sebenarnya dalam adab rohani ya teman-teman, adab rohani nih. Anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu milik ayahandamu. Ayah itu ada dua kata Imam Sya'rani. Al-ab ar-ruhi wal-ab al-jasadi. Ya, saya tambahkan satu, al-ab an-nuri. Ada 3 ayahanda. Ayah jasad biologis lewat pernikahan, ayah kemursidan thariqat, dan ayah rohani yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan nanti di akhir zaman orang yang beliau sebut ismuhu ismi, yaitu pewaris mutlaknya Sayyidina Al-Mahdi Khalifatillah. Jadi ayah rohani itu ini 3 itu. Apa kata Nabi? Kamu dan apa yang kamu punya miliknya. Sayyidina Abu Bakar paham itu, maka semua hartanya dikasih ke Nabi SAW. Umar radhiyallahu ta'ala anhu paham itu, memberikan itu kepada Nabi SAW. Walau separuh dulu gitu. Kita karena belum sanggup amat, kepada guru kita ngasih berapalah, ya. Karena kita masih punya anak, punya istri, punya tanggungan, ya udah mulai berbagi. Dan saya sampaikan mohon maaf kepada para istri, ya. Ini pernah punya istri kan? Kalau suaminya berbagi dengan orang tua, jangan dilarang, malah ingetin, Bang, Mas, A, udah berbagi belum untuk orang tuamu? Udah berbagi belum untuk saudaramu? Udah berbagi belum untuk gurumu? Gituin, ya. Mana para istri-istri? Ya, kalau punya suami gitu ya, ngomong ke suaminya ya. Jangan malah ngomong ini, Mas, kita punya anak loh. Ntar anak kita makan apa? Ya, gitu ya. Anta wa maluka li abik. Kamu dan apa yang kamu punya itu sebenarnya punya ayahmu. Cuma Rasulullah pernah minta nggak ke Abu Bakar? Enggak, Abu Bakar aja yang bawa. Dia sudah paham. Ya. Sayyidina Umar dia bawa separuh, Sayyidina Utsman dia bawa 1/3. Sayyidina Ali nggak punya, badannya, jiwanya dibawa untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itulah asbabnya kenapa Sayyidina Ali nggak pernah poligami waktu Fatimah. Itu cara beliau menyerahkan yang dia punya melalui Sayyidah Fatimah untuk Rasulullah SAW. Setelah meninggal Sayyidah Fatimah kan langsung istrinya banyak banget. Mungkin Bang Dik ikutin amalan itu kali ya. Ya. Stop dulu bahas-bahas begitu Bang Dik. Kalau kotornya di depan sini gampang nggak bersihinnya?
Ya, tapi kalau kotornya di dalam, paham maksudnya? Jika kotornya zahir, bersihkannya mudah. Jika sakitnya fisik, dokternya banyak. Tapi kalau sakitnya jantung, apakah semua dokter sanggup? Kalau yang sakit kolbunya, apakah semua kiai sanggup? Tidak. Maka membersihkan yang di dalam mesti orang yang sudah pernah masuk ke dalam. Karena membersihkan di dalam itu beda dengan yang di luar, rumitnya bukan main. Ya. Kalau jantungnya penyumbatan dipasang ring, ya kan sekarang begitu kan? Kalau dukun-dukun kampung kan dulu nggak pakai ring, dulu pakai jamu aja, sehat-sehat juga tuh ya. Tapi zaman sekarang karena serba cepat, langsung selesai itu, betul, langsung lancar dia. Dan itu nggak mudah. Coba tanya Bang Dik, teman-temannya yang pasang ring mudah apa gampang? Apa sulit? Udah pasang? Berapa Bang? 1. Wajahmu kok nggak ngeliatkan ada ringnya Bang? Semoga sehat-sehat selalu. Oh istrinya dokter, lupa nih. Istrinya dokter. Ya. Kalau ini Bang Dik, ini nyuci sendiri apa dicuciin? Tuh kan, baju aja dicuciin. Masa kolbu nggak ada yang nyuci sendiri, nggak bisa. Pikiran nggak bisa dicuci sendiri. Ya. Ini Dr. Falah 12 tahun sekolah dari SD, SMP, SMA. 12 tahun sekolah, lebih ya. Mau ketawa deh. S1 4 tahun. S2 2 tahun setengah. S3 banyak tahunnya. 2000 berapa mulainya? 2011 selesai 2023 kan keren tuh kan. Bener tuh jurusan Tanah Abang itu bener itu. Ya. Bisa selesai itu udah keren kali itu ya. Hebat sekali. Benar-benar sabar beliau kan. Dulu itu nggak keren kalau orang S3 itu cuma 3 tahun, yang lama. Itu kata senior saya di kampus tuh, Dr. Abdul Muqsid Ghazali. Kata dia, saya ini dokter 10 tahun. Itu yang keren katanya. Sepertinya Dr. Falah ini mengikut jalan beliau ya. Yang keren itu selesai ya, barakallahu fiik. Itu untuk bisa baca kitab Bang Dik. Sekolahnya berapa tahun berarti? Kalau dihitung berapa tahun dari SD sampai selesai? Berapa tuh? 30 tahun. Ya Rob. 30 tahun ya. Tengah sama SD-nya. Itu baca kitab. Bang Dik pernah nyantri enggak? Artis jadi ustad. Ini kan dia kan jadi ustad nih. Mohon maaf nih. Dulu saya ngaji, Buya. Ngaji apa? Pesantren kilat. Kayak Alif Bata itu. Oh. Tapi begitu baru ngaji, ngelempar penghapus. Setelah itu saya nggak ngaji lagi. Kira-kira kalau artis begini jadi ustad, dia bisa baca kitab begini enggak? Jadi wajar nggak kalau wawasan, mohon maaf, ex artis jadi ustadz itu ya terbatas yang ditonton di YouTube dan buku terjemahan. Ya ini mohon maaf nih, aku clear aja ya. Harus diomongin tuh. Ya. Maaf Bang Dik, bukan lagi ngomongin Bang Dik sebenarnya. Saya paham Bu ya, paham. Jadi wirid ikhlas itu apa? La ilaha. Obat itu ada yang dibeli di warung, ada yang diambil dari apotek. Ngambil dari apotek, ada yang resep dokter, ada yang beli-beli aja. Mana yang ampuh? Resep dokter. Betapa tidak adilnya manusia. Untuk badannya dia resepkan dengan dokter, dengan ahli. Untuk kolbunya dia tidak pakai resep. Untuk otaknya dia nggak pakai resep. Ya, saya mah ngaji-ngaji sendiri aja. Quran, langsung saja ke Quran. Gak usah lewat ustadz. Ustadz tuh banyak pikirannya, banyak alirannya. Langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah. Banyak gak begitu hari ini? Ternyata baca buku terjemahan. Terjemahan itu yang nulis manusia atau bukan?
Di saat dia baca terjemahan, ini antum nih, baca terjemahan, maka yang baca terjemahan mengikut pemahaman si penerjemah, bukan mengikuti Quran dan Sunnah. Ini perhatiin. Yang paling lucu, si X itu juga, X artis itu, ya, apa kata dia? Gak usah ikut ustadz, gak usah ikut mazhab, langsung saja kepada Imam Bukhari. Aduh, saya tambah bingung tuh, karena kita 4 tahun khatam Bukhari itu nggak paham-paham amat, sampai saya ngaji lagi, ulang lagi, khataman lagi, baru agak mulai paham, baru berani buka majelis Sahih Bukhari pakai bahasa Arab, baru berani. Jadi setelah khatam kali ulang lagi, kira-kira begitu. Baca ini lagi. Terus dia bilang, cukup baca Sahih Bukhari. Kira-kira kalau teman Bang Dik itu ngomong begitu, dia baca Sahih Bukhari yang Arabnya itu terjemahannya. Terjemahan. Ya, antum hitung sendirilah kualitas keustadannya ya. Ini kenapa saya pahit-pahit ngomong begitu, ini akhir zaman. Kata Nabi SAW, ya, biar kita tahu diri, ya, biar antum kalau dengerin juga paham. Gitu. Innallaha la yaqbidul ilma intizaan. Allah tidak ngambil ilmu itu, Bang Dik digeplak kepalanya terus hafalannya hilang 5 juz gitu, enggak. Emang enggak ada pahalanya. Ustadz juga enggak begitu. Terus gimana? Yaqbiduhu biqabdil ulama. Allah ambil dengan cara mengambil nyawanya ulama. Mati ulama itu, maka matilah sumur ilmu, samudra ilmu. Saya nggak tahu lagi sebutannya. Mati sudah, mata air ilmu mati. Jadi ketika ulama mati, sumber mata air ilmu mati. Apa kata Nabi SAW? Ya, meninggal guru-guru kita, ittakhadhan nas ru'usan juhala, hadis Sahih Bukhari. Maka orang-orang mengambil mencari gurunya, pemimpin agamanya, orang-orang yang juhala. Ini Nabi yang ngomong, bukan bahasa saya. Ini istilah nabawi, istilah kenabian. Juhala berarti orang yang tidak mengerti, orang yang jahil, nggak pernah ngaji, nggak bersanad, nggak berguru, nggak bisa memahami tafsir dengan baik, tidak mampu memahami syarah dengan detail. Lalu dia berfatwa, fadallu wa adallu. Mereka keliru, lalu mereka ajak orang untuk ikut keliru. Tapi karena mereka mungkin punya kemasyhuran segala macam, mereka merasa benar. Dan ini sudah terjadi. Ya. Maka jaminannya apa? Jaminan tenang ya. La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq. Ini pegang nih hadis Bukhari. Senantiasa muncul di umatku ta'ifah, satu kelompok kecil bukan besar. Zahirina 'alal haqq, yang berani menzahirkan al-haq, yang berani tolong menolong untuk mencapai al-haq, kebenaran. Mereka tidak merasa benar, mereka berusaha mencapai kebenaran. Cuma taifah, selebihnya silent majority, selebihnya diem, sukut. Apa kata orang? Takut sesat, takut salah, takut dibully. Sedangkan taifah ini nggak takut apa-apa. Dan saya berdoa, awal dengar hadis ini langsung saya doa, ya Rabb, ij'alni min haula'it ta'ifah. Jadikan aku dan saudara-saudaraku bagian dari kelompok itu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Dan di ujung hadis dikatakan hatta ya'tiya amrullah. Mereka akan senantiasa berusaha menzahirkan, memperjuangkan al-haq tanpa merasa diri mereka al-haq. Mereka berusaha mencapai al-haq tapi tidak merasa memiliki al-haq. Allah itu terlalu besar untuk bisa diliputi kebenarannya. Kita hanya berusaha untuk berlindung di bawah kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ciri-ciri kelompok yang Taifah itu tidak merasa paling benar, tapi mereka mengatakan kami sedang berusaha mencapai kebenaran. Jika kami mati di tengah perjuangan, insya Allah kami mati dalam berjuang jihad fisabilillah. Ya, jihad fisabilillah terberat itu bukan melawan musuh yang kafir. Jihad fisabilillah yang paling berat itu melawan kebodohan di kalangan sesama muslim itu sendiri. Itu paling sulit, paling sulit. Barangkali itu juga yang disebut proklamator kita Soekarno ya. Dulu musuh kita Londo, kafir Jepang. Sekarang musuh kita sesama ideologi. Dan Soekarno meninggal mempertahankan ideologinya. Ya, yang antum lihat itu semuanya korban beliau. Karena beliau itu menggabungkan filsafat ideologi yang bertentangan, tapi di kepala Soekarno jadi satu. Bayangin coba, nasakom. Rumit, saya juga rumit mikirin dia, tapi di Soekarno mudah. Nasionalis, sosialis, komunis, agamanya mana? Agama. Jadi ketika orang datang mengkritisi Soekarno untuk berhenti, jangan kampanyekan lagi, apa kata beliau? Saya sudah proklamasi, deklarasikan ini di banyak negara. Makanya beliau buat gerakan non-blok. Gerakan beliau itu nasakom, bukan komunis. Beliau itu juga nasionalis murni, juga bukan religius murni, dia gabungan itu. Karena bagi Soekarno semua ilmu dari Allah. Ilmu yang diserap oleh Karl Marx itu dari Allah bukan? Cuma dia terjemahkan, jadilah sosialis komunis. Ya, diterjemahkan dia, kekeliruan dia itu urusan dia. Tapi ilmunya sumbernya dari mana? Adakah ilmu berasal dari selain Allah? Berarti ada Tuhan selain Allah. Ilmu yang didapat oleh orang-orang nasionalis. Nasionalis itu hubbul watan, cinta negeri, cinta nasionalisme, cinta negeri. Itu dari Allah juga, karena ada hadisnya. Walaupun hadis ini didoifkan oleh banyak ulama, tapi ulama kita pendiri bangsa ini, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, menggunakan itu, hubbul watan minal iman, ya. Cinta negeri bagian dari iman. Itu kalimat apresiasi tertinggi itu. Jadi beliau katakan itu bukan sebagai hadis, itu sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang kalau negeri kita konflik, kita bisa pengajian enggak? Antum bisa sholat dengan nyaman nggak? Lagi sholat tuh, nggak bisa. Ya, makin ini harus disyukuri ya. Dan lain sebagainya ya teman-teman. Maka ambillah obat dari penyakit diri, penyakit rohani dari ahlinya. Resep penyakit jantung diminta ke dokter umum, beda nggak hasilnya? Jadi kalau minta resep penyakit jantung ke siapa? Spesialis sakit jantung. Atau ngambilnya ke spesialis paru? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Nah, maksud saya begitu. Khuzul ilm min ahli. Ambil ilmu dari ahlinya. Dan saya mengatakan teman-teman, saya tidak ahli semua ilmu, namun guru-guru kita ahli, maka kita bersandar dengan sanad-sanad dengan guru-guru kita, insya Allah mereka lah garansi kebenaran yang sedang kita dalami. Lalu obat kedua apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara bahasa Arab, jika objek ditaruh di depan, maka maknanya menjadi serius, benar-benar. Jadi iyyaka, harusnya gini bacanya ya, na'buduka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aslinya gimana? Na'buduka wa nasta'inuka. Asalnya begitu. Ka-nya itu ditaruh di depan, lalu ditambahkan iya, hanya kepada, terjemahannya gitu. Harusnya manakah engkau atau kepada engkau. Terjemahan asalnya gitu.
Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Tapi karena dia ditaruh di depan, orang Arab itu, ini bedanya dengan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yang ada di dunia. Jika objek, kami menyembah Engkau, kami subjek, predikat menyembah, objeknya Allah. Allahnya taruh di depan. Kepada Engkau, maka maknanya dikhususkan, lil hasr namanya. Dibatasi hanya kepada Allah kami menyembah. Dan Allah itu di sini dimasukkan namanya ke dalam nama yang zahir, nama mukhatab, yaitu ka, engkau. Maka ka itu salah satu nama Allah. Domir muttasil atau munfasil. Muttasil atau munfasil? Iyyaka. Muttasil apa? Kif bu ya? Muttasil. Sahih enggak tuh? Hanya kepada Engkau. Maka teman-teman, ka, anta, huwa itu salah satu nama Allah. Dalam bahasa Arab dan bahasa manapun, kata ganti dia itu hanya boleh digunakan setelah menyebutkan nama yang zahir. Contoh, Bang Dik adalah seorang putra Sunda. Titik. Dia sekarang tinggal di Tangsel. Dia itu kalimat kedua, benar enggak? Tapi kalau disebut dia untuk Allah, Allah taruh di depan. Kul, katakan wahai Ahmad, wahai Muhammad, huwa, dia. Bukan Allah dulu. Huwallahu atau Allahu huwa. Huwa, apa arti huwa? Dia, dialah Allah, dia itulah Allah. Maka dia, huwa dalam bahasa Arab untuk Allah bukan kata ganti, tapi isim zahir, nama yang jelas. Oleh karenanya, salah satu nama Allah adalah Hu. Silakan buka ya, hizib Nasr, hizib yang lainnya. Itu para imam kita berdoa, ya Hu, ya Hu. Coba baca sama. Ya Hu, ya Hu, ya Hu. Bukan Hu, Hu. Ada merindingnya enggak tadi? Kalau bacanya dari dalam itu merinding, karena itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma orang Bani Israel dulu, saya nggak ada urusan sama Yahudi sekarang. Bani Israel dulu mereka sebut Yahweh, Yahu, asalnya sama. Asalnya sama. Ya. Jadi kalau nanti ada ulama kita zikir Yahu, jangan bilang bid'ah ya. Antum bilang bid'ah berarti nggak nyambung sanad ilmunya kepada imam-imam. Imam Syazili, Imam Rifai, itu imam ahlus sunnah semua. Imam ahlus sunnah semua. Terus gimana kalau ada ustadz mengatakan bid'ah? Saya husnuzon, mungkin dia membaca buku yang kontra, tidak membaca buku yang pro. Ya, kita husnuzon saja kepada beliau-beliau itu. Ya. Selama nggak ingkar aja ya. Kalau ingkar muskilah sudah. Ya. Maka iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah aku mempersembahkan kehambaanku. Kehambaan itu gimana Bang Dik? Aku ini budakmu ya Allah. Budak mau sendiri atau maunya tuannya? Hari ini orang maunya sendiri toh? Gimana dia betul-betul mengatakan iyyaka? Ya. Jadi obat dari keikhlasan itu ada di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau ada orang bilang surat Al-Ikhlas itu kaidah, itu puncaknya, tapi thariqahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi yang dicapai di iyyaka na'budu, kul huwallahu ahad. Itu yang dicapai. Ya. Wallahu a'lam bis-shawab.